Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua, My Holy Weapon part ke-6. Sebelum itu, tak lupa Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga gengs untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Terlihat Zenlu memberikan sebuah puing yang ia yakini bahwa puing itu milik Xiaobai. Dan setelahnya Zenlu pun memasukkan puing itu ke dalam tubuh Xiaobai. Setelah puing itu masuk ke tubuh Xiaobai, diperlihatkan Xiaobai berpindah ke dimensi rohnya, yang mana di sana terdapat sebuah kristal dan lantas Xiaobai pun memegang kristal itu. Dan setelah itu Xiaobai pun flashback di kehidupan masa lalunya. Setelah menerima beberapa cuplikan itu, Xiaobai pun tersadar. Kemudian Xiaobai pun mengarah ke arah Jianche dan Taixu. Dapat terdengar Taixu sangat meremehkan Xiaobai yang berada di level D. Namun tak terduga setelah menerima puing itu, sekarang setidaknya Xiaobai berada di level Tian. Dan hal ini dinamakan sebagai level up senjata suci. Di sini dapat terdengar pula Moye dan Chen Tian yang berusaha untuk menyadarkan Jianche bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Tuan Ye. Namun terlihat Jianche seakan tak peduli akan hal tersebut. Lantas setelah itu Taixu pun melancarkan serangannya yang brutal kepada Zenlu. Tapi untung saja Zenlu terlihat dapat menahan serangan brutal itu. Dapat terlihat pula Tian Zunhao menggunakan combo mereka, yakni serangan 3 sisi, yang dimana target dari serangan itu mengarah ke arah Taixu. Namun serangan dahsyat itu sangat tak berguna kepada Taixu. Taixu dapat menahan combo-combo itu, bahkan ia tak terluka sama sekali. Di sini dapat terlihat Nona Chu pun menggunakan sinkronisasi tubuhnya, yang mana itu bertujuan untuk mengalahkan Taixu. Sedangkan Chen Tian dan Xiaobai melakukan serangan-serangan jarak dekat kepada Taixu. Namun Taixu dapat menahan dan menghindari serangan-serangan itu. Tak sampai di situ, Nona Chu dan Long Yuan pun melepaskan serangan jarak jauh ke arah Taixu. Namun bak seorang cheater lagi dan lagi serangan itu tidak berpengaruh kepada Taixu. Tapi terlihat setelah menerima serangan dari Nona Chu, kekuatan Taixu tiba-tiba menghilang. Dan ternyata tadi Nona Chu menggunakan kemampuan barunya. Kemampuan Nona Chu ini bernama Psycho Swift, yang dimana orang yang terkena teknik ini maka kekuatannya akan menghilang. Dan kekuatan itu akan diambil alih oleh Nona Chu. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Linje dan Xiaobai pun melontarkan teknik atau serangan jarak jauh mereka, yang dimana serangan itu dapat membuat Jianche terluka dan kepalanya bocor. Mungkin si Taixu ini kepalanya lupa pakai no drop ya cuy. Dan mari kita katakan, ingat bocor, ingat no drop. No drop, no bocor-bocor. Lanjut, dapat terlihat Taixu pun marah karena hal tersebut. Dan dapat terlihat pula di sini Taixu sudah mulai serius menghadapi Chen Tian and the gang. Lantas Taixu pun menggunakan teknik utamanya, yang dimana teknik ini seperti dimensi portal yang membuat orang-orang di sekitarnya masuk ke portal itu. Mereka pun sampai pada sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah markas dari Taixu, atau dapat kita sebut sebagai Taixu Zone. Terdengar Taixu memberikan salam hangat kepada Chen Tian and the gang, dan Taixu di sini mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tanpa berbasa-basi, Nona Chu pun mengerahkan serangannya kepada Taixu. Namun tak terduga Taixu dapat menyerap serangan itu.
Di sini dapat diketahui serangan Chen Tian and the Gang tak akan berpengaruh terhadap Taiksu. Bahkan serangan mereka dapat menambah kekuatan roh dari Taiksu. Intinya maju kena, mundur juga kena ya cuy. Di sini Taiksu menyerang dengan membombardir bom nuklir ke arah Chen Tian and the Gang. Namun untung saja Chen Tian and the Gang dapat menghindari serangan-serangan itu. Di sini dapat terdengar Moye meminta Nona Chu untuk melemparkannya ke arah Jiance, yang dimana tujuan Moye untuk menyadarkan Jiance dari jalan yang salah dan mengembalikan Jiance ke arah jalan yang lurus. Sementara tugas Chen Tian and the Gang berusaha untuk mengalihkan perhatian dari Taiksu. Dengan penuh kasih sayang dan kehangatan seperti seorang ibu, Moye pun di sini berubah ke bentuk rohnya. Berbeda pula dengan Taiksu yang seperti psikopat menyerang Chen Tian and the Gang dengan sangatlah brutal. Namun pada akhirnya Taiksu pun menyadari rencana dari Chen Tian and the Gang. Beralih scene dapat terdengar Moye di sini mencoba untuk menyadarkan Jiance bahwa Jiance adalah anaknya dan Jiance adalah orang yang baik. Namun tak terduga Jiance mencekik Moye dan ternyata ia bukanlah jiwa dari Jiance yang sebenarnya, melainkan ia merupakan jiwa dari Raja Chu. Karena Jiance yang sedang dirasuki oleh Raja Chu, maka sekarang kita panggil aja Jiance ini sebagai Raja Chu ya cuy. Lanjut, dan di sini dapat terbukti teori konspirasi Chen Tian pada part sebelumnya itu adalah benar. Dan kesimpulan Chen Tian pada part sebelumnya adalah Jiance yang menjadi jahat karena dalam dirinya terdapat 3 jiwa, yaitu jiwa Jiance, Raja Chu, dan juga kakek tua. Dan untuk saat ini raga dari Jiance dikendalikan oleh Raja Chu yang sangat tamak dan juga serakah. Dapat terlihat di sini Taiksu menyerang Chen Tian and the Gang dengan membabi buta. Dan serangan membabi buta ini sangatlah fatal hingga damage dari serangan ini dapat membuat Chen Tian and the Gang terpental jauh. Damage dan kritikalnya itu sungguh gak ngotak. Jadi ya gak kuat bos, gak kuat. Lanjut. Tak sampai di situ, Chen Tian and the Gang pun menerima serangan fatal dari Raja Chu, yang dimana serangan ini membuat Chen Tian and the Gang sangatlah kesakitan. Raja Chu pun di sini menggunakan cara paksa agar ia dapat bersinkronisasi tubuh dengan Taiksu. Dan tak terduga, proses sinkronisasi tubuh secara paksa itu berhasil. Yang padahal dapat kita ketahui, proses sinkronisasi tubuh harus menyatukan hati dari master dan hati dari roh senjatanya. Dan itu merupakan syarat mutlak dari sinkronisasi tubuh. Dapat kita rasakan setelah bersinkronisasi tubuh, kini Raja Chu telah memiliki kekuatan yang dahsyat dan overpower. Namun di sini terlihat Chen Tian and the Gang tak bisa bertarung lagi karena kekuatan roh mereka yang telah terkuras habis pada pertarungan sebelumnya. Pada akhirnya Chen Tian pun memiliki ide yang sangatlah brilian, yaitu dengan memerintahkan Zelu and the Gang menyerang Taiksu dengan sisa kekuatan yang mereka punyai. Dan hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari Taiksu. Sedangkan Chen Tian mencoba untuk bersinkronisasi tubuh dengan Xiaobai. Dan ternyata proses sinkronisasi tubuh Chen Tian itu pun berhasil. Dan setelah proses sinkronisasi tubuh itu, setidaknya kekuatan Chen Tian tumbuh berkali-kali lipat. Dan mungkin saja Chen Tian saat ini lebih kuat daripada Raja Chu. Lantas Raja Chu pun menargetkan serangannya ke arah Chen Tian. Namun di sini Chen Tian dapat menahan serangan itu dengan sangat mudah. Dan bahkan sekarang Chen Tian melontarkan serangan jarak jauh ke arah Raja Chu.
Tapi di sini Raja Chu masih mampu untuk menahan serangan itu. Dan tak sampai di situ, Chen Tian telah berada di atas Raja Chu. Dapat terlihat pula di sini Raja Chu ditahan oleh jiwa Jian Che dan kakek tua. Dan karena hal inilah yang membuat Raja Chu tak mampu untuk menahan serangan dari Chen Tian. Dan sekarang jiwa Jian Che yang asli telah berada di tubuhnya kembali. Di sini dapat terlihat lambat laun Jian Che akan menghilang. Namun sebelum itu kita flashback pada kehidupan Jian Che yang sangat kelam. Yang dimana saat dia lahir ia harus melihat kedua orang tuanya yang tewas atau mati. Dan pada kehidupan saat ini, Jian Che tak bisa menemui kedua orang tuanya karena ia yang seakan dipenjara oleh Tuan Ye. Dan di sini dapat terlihat ia seperti diperbudak oleh orang yang lebih kuat dari dirinya.